ini kita akan memasuki tema yang baru, yaitu ingredients of body life, yang artinya bahan-bahan hidup untuk berkenan di hadapan Tuhan. Dan minggu ini kita akan belajar tentang bowl of trust, yang artinya semangkuk kepercayaan. Dan jangan lupa catat, bagikan, dan lakukan semua firman yang kalian dengar. Hey kids, yeay! Come on, I kid! Ha! I wanna do right. Semuanya gerak yuk. I wanna do right, wanna do what's right. I'm gonna give you all my life. I put my trust in you, Jesus, and you show me how to do right. I wanna do right, I wanna do right, wanna do what's right. I'm gonna give you all my life. I put my trust in you, Jesus, and you show me how to do right. Hey, 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 every word I say. Ooh, I wanna be like you. Oh my, every day goes by. I wanna be more like you. Hey, hey. Hey, hey, every word I say. Ooh, I wanna be like you. Oh my, every day goes by. I wanna be more like you. Musik, come on. Ha! Ayo semuanya nari, jempolnya mana? Ha! Semangat yuk, come on. Siap-siap lagi dari pertama. I wanna do right. Wanna do right, wanna do what's right. I'm gonna give you all my life. I put my trust in you, Jesus, and you show me how to do right. Hey, hey, hey. Hey, hey, every word I say. Ooh, I wanna be like you. Oh my, every day goes by. I wanna be more like you. Hey, hey. Hey, hey, every word I say. Ooh, I wanna be like you. Oh my, every day goes by. I wanna be more like you. I wanna be more. I wanna be more like I you. wanna be more. I wanna be more like you. I was made to give you praise. Make me more like you. I was made. I was made to give you praise. Make me more like you. Nyampi. Be more like you. Hey, 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 hey. Hey, hey, every word I say. Ooh, I wanna be like you. Oh my, every day goes by. I wanna be Siap-siap more lagi ya. like Hey, you. hey, hey. Hey, hey, every word I say. Ooh, I wanna be like you. Oh my, every day goes by. I wanna be more like you. I wanna be more. I wanna be more like you. I wanna be more like you. Terakhir, come on. Ha. Semuanya harus gerak sampai musiknya habis. Tetap kasih yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Agi. Yeah. Halo, selamat datang di ICCI Kids edisi MasterChef hari ini. Nah, kita masuk tema yang baru, tema ingredients. Di sini kita akan belajar berbagai macam bumbu yang ada di Alkitab untuk menyenangkan hati Tuhan. Yuk, kita mulai perjalanan kita hari ini. Kita mulai dari kitab 2 Raja-Raja.
di mana diceritakan ada janda dan anaknya yang masih kecil-kecil. Datang juga tuh. Halo, halo Ibu. Apa halo, kabar? Chef. Halo Chef. Halo, halo. Kita belum pernah berjumpa ya kayaknya. Belum sih, memang belum. Nama Ibu siapa? Nama saya Madeline, Chef. Oke, Ibu Madeline, selamat datang di MasterChef kita hari ini ya. Ngomong-ngomong, Ibu, saya tahu deh, Ibu itu terkenal dengan minyak zaitun yang sangat terkenal sekali itu. Wah, luar biasa ya. Betul nggak, Riri? Betul, Chef. Tapi minyak saya itu nggak banyak. Nggak banyak. Coba. Sini saya bawain dulu. Tapi wanginya, mantap nian Ibu. Coba, saya pengen tahu rahasia dari minyak zaitun itu. Coba, ceritain. Sebenarnya tidak ada bahan rahasia, Chef. Itu hanya minyak biasa. Nggak ada rahasia, nggak mungkin Ibu. Saya tahu rahasia di balik minyak zaitun itu. Satu bumbu yang paling penting, yaitu kepercayaan. Betul kan Ibu? Hah? Percaya? Betul, kepercayaan. Ya, itu kan waktu itu Ibu kan sangat miskin. Udah gitu, anak sulung Ibu kan hilang karena Ibu nggak bisa bayar utang. Terus udah gitu, datang satu nabi, namanya Nabi Elisa. Dan Nabi Elisa itu suruh Ibu percaya kepadanya. Betul nggak, Bu? Betul kan? Saya juga tahu. Betul, Chef. Dia menyuruh saya untuk mengambil toples sebanyak mungkin. Dan mulai menuangkan minyak ke toples-toples itu. Nah, Saya hanya memiliki toples kecil dengan sedikit minyak di dalamnya. Tapi saya belajar taat, Chef. Saya mulai mengisi setiap toples. Saya mengisi tempat yang cukup untuk menjual minyak dan menghasilkan uang untuk anak laki-laki saya. nah, tahu kan Bu? Jadi ingredients yang terpenting itu adalah Oh, benar yang Chef bilang. betul Itu kan? adalah kepercayaan. betul, kepercayaan. Ngomong-ngomong Bu, saya mau dong itu sedikit tuh. Coba bentar. Nih, Bu, bagi dong minyak zaitunnya sedikit aja. Loh, kok hilang? Chef, di belakang. Kok dia udah di belakang lagi? Ibu, kok bikin kaget aja, gimana sih? Chef, jangan ambil minyak saya, tapi bawa mangkuk Chef sendiri ya. Oh, betul juga kata si Ibu. Nih adik-adik, bawa mangkukmu isi dengan kepercayaan dan ketaatan supaya menyenangkan hati Tuhan. A bowl of trust. Ya Bu, betul nggak? Betul. Nah, ya udah kalau gitu Bu, sering-sering main sini ya. Sekali-kali nanti bagi dong minyak zaitunnya. Oke, sedikit aja ya. Kalau Oke, gitu ya. Chef. Oke, Oke, Bu oke. Madeline ya. Oke. Ya, dadah. Bye-bye. Nah, adik-adik jangan lupa ya, semangkuk penuh isi dengan kepercayaan untuk menyenangkan hati Tuhan. Nah, kalau gitu kita akan lihat minggu depan pakai bumbu apa lagi ya kita masaknya. Pokoknya luar biasa deh minggu-minggu ini. Oke, sampai jumpa lagi ya adik-adik. Bye-bye. Adik-adik, kita mengangkat pujian ini. Biarlah setiap hati kita punya rasa percaya hanya di dalam Tuhan. Sungguh-sungguh punya iman, percaya hanya kepada Yesus. Into your hands I commit again with all I am for you, Lord. You hold my world in the palm of your hand, and I am yours forever. Jesus, I believe in
You're the reason that I live, the reason that I see, with all I am. Mari kita sembah Dia. I will worship you. I will worship you. I will worship you. Biarlah kami menyembah Kau ya I Tuhan. will worship you. I will worship you. I will worship. Jesus, I believe. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see, with all I am. Kau ku sembah ya Tuhan, Kau Allah ajaib, Kau Allah yang besar, tiada seperti Kau Tuhanku. Haleluya. Kami sembah, kami muliakan Kau Yesus. Biarlah Roh Kudus-Mu turun atas setiap kami ya Tuhan. Membawa iman percaya kami hanya di dalam Engkau. Jika saat ini ada anak-anak Aikid yang sedang bimbang, sedang bingung, sedang kecewa akan setiap keadaan, biarlah pada hari ini Roh Kudus-Mu menjamah hatinya, membawa iman percaya mereka hanya di dalam Engkau. Kami sungguh percaya Tuhan, Kaulah Allah yang menyediakan melebihi daripada apa yang kami pikirkan. Kau Allah yang menyembuhkan melebihi dari apa yang kami minta. Kau Allah yang pulihkan melebihi dari apapun yang kami pikirkan. Sebab Engkau Allah yang baik, Kau Allah yang dahsyat. Bawa anak-anak Aikid ya Tuhan, hatinya melekat kepada Tuhan, punya percaya penuh hanya di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Biarlah Roh Kudus bekerja menjamah hati mereka. Haleluya, haleluya, amin. iKids, yeay! Halo adik-adik iKids, selamat datang di dalam tema iKids yang baru, Ingredients of Godly Life. Dalam tema kali ini, kita akan mencari tahu bahan-bahan apa saja yang kita perlukan supaya hidup kita berkenan kepada Tuhan. Seperti yang sudah kalian temukan tadi bersama dengan Chef Rowan, bahan pertama yang kita perlukan agar hidup kita berkenan kepada Tuhan adalah a bowl of trust atau semangkuk kepercayaan. Nah, ayat hafalan untuk tema kali ini adalah Mazmur 34 ayat 8. Yuk kita baca sama-sama. Adik-adik ikuti kakak ya. 1, 2, 3. Mazmur 34 ayat 8. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Satu kali lagi, oke? Mazmur 34 ayat 8. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Good job adik-adik. Hari ini kita akan belajar dari cerita Alkitab yang diambil dari 2 Raja-Raja 4 ayat 1 sampai 7, yaitu tentang minyak seorang janda.
Begini ceritanya. Ada seorang perempuan yang datang kepada Nabi Elisa. Perempuan itu adalah istri dari seorang nabi Tuhan yang sudah meninggal. Ia meminta pertolongan kepada Nabi Elisa karena ia didatangi oleh penagih hutang yang akan mengambil kedua anaknya untuk dijadikan budak jika ia tidak membayar hutangnya. Lalu Elisa bertanya kepadanya, "Apa yang kamu miliki di rumah?" Lalu jawab perempuan itu, "Ia tidak memiliki apa-apa selain satu buli-buli berisi minyak." Lalu Elisa menyuruh perempuan itu untuk mengumpulkan sebanyak-banyaknya bejana dan juga buli-buli. Ia harus meminjam kepada tetangga-tetangganya agar dapat mengumpulkan sebanyak mungkin bejana. Lalu setelah ia berhasil mendapatkan sebanyak mungkin bejana, perempuan itu disuruh pulang dan menutup pintunya. Kemudian Nabi Elisa menyuruh perempuan itu untuk menuangkan buli-buli miliknya yang berisi minyak ke dalam bejana yang sudah dikumpulkannya. Lalu apa yang terjadi adik-adik? Wow, mujizat terjadi. Minyak di dalam buli-buli yang ia tuangkan tidak pernah habis, terus mengalir hingga dapat memenuhi semua bejana yang ia kumpulkan. Wow! Lalu perempuan itu pun pergi dan menjual minyaknya dan membayarkan hutangnya sehingga anak-anaknya dapat selamat. Haleluya! Nah, adik-adik, kita dapat melihat bahwa perempuan itu memiliki bahan rahasia yang pertama untuk memiliki hidup yang berkenan kepada Tuhan, yaitu a bowl of trust atau semangkuk kepercayaan. Ia sangat percaya kalau Tuhan akan mencukupi kebutuhannya, Tuhan akan menolong dia, sehingga ia mau untuk pergi mengumpulkan bejana-bejana yang banyak itu, sehingga mujizat Tuhan dapat terjadi di dalam hidupnya. Tuhan mencukupkan kehidupannya dengan minyak yang tidak pernah berhenti mengalir. Wow! Oke adik-adik, kakak pamit dulu ya. Sampai ketemu lagi. Aikid, yeay! Halo adik-adik Aikid. Kakak mau tanya ya, siapa di sini yang suka membantu mama memasak di rumah? Nah, kalau kalian suka bantu mama masak, pasti kalian tahu kalau memasak itu nggak mudah menyiapkan segala sesuatunya, benar nggak? Kalian juga sering dengar kan kalau rahasia masakan yang enak itu adalah dengan cinta. Cinta seorang mama kepada keluarganya sehingga ia mau berusaha masak yang enak untuk orang-orang yang dikasihinya. Cinta itu juga sesuatu yang nggak bisa dilihat, nggak bisa diukur, walaupun dengan timbangan atau dengan sendok atau dengan alat ukur yang lain. Kita nggak pernah dengar kan kalau misalnya masak itu pakai 1 sendok cinta atau 2 sendok cinta di dalamnya. Begitu juga dengan tema kita kali ini. Selama 8 minggu ke depan, kita akan belajar bahan-bahan yang tidak terlihat yang dapat membuat hidup kita berkenan sama Tuhan. Dan bahan pertama yang akan kita pelajari minggu ini adalah a bowl of trust, yaitu semangkuk kepercayaan. Tanpa semangkuk kepercayaan, hidup kita tidak mungkin berkenan kepada Tuhan, adik-adik. Seperti dalam cerita Alkitab kita hari ini, ada seorang janda yang sedang dalam kesulitan. Tetapi dia mau percaya sama Tuhan, dan dia juga mau menuruti apa yang dikatakan Nabi Elisa. Janda ini mau mengumpulkan sebanyak-banyaknya bejana, hingga dia minjem juga sama tetangga bejana-bejananya. Dan kita bisa lihat bahwa Tuhan tuh tidak ingkar janji. Tuhan melakukan mujizat di dalam kehidupan janda itu. Semua minyak yang ada di dalam buli-buli itu penuh dan keluar terus-menerus sehingga dapat mengisi bejana-bejana yang ia kumpulkan yang lain. Coba anak-anak, kalau seandainya dia tidak percaya sama Tuhan, mungkin dia tidak bisa mengumpulkan walaupun hanya 1 bejana saja. Tapi karena dia percaya sama Tuhan, akhirnya dia dapat mencukupi semua kebutuhannya untuk membayar utangnya. Dan anaknya juga gak jadi diambil untuk jadi budak.
Namun, karena ia percaya kepada Tuhan dengan sepenuh hati, ia dapat membayar semua hutangnya dan anak-anaknya juga selamat. Haleluya. Nah, adik-adik, Tuhan mau kita terus percaya kepada Tuhan dan terus menaruh kepercayaan kita hanya kepada Dia. Nah, ada 2 langkah adik-adik untuk kita boleh memiliki a ball of trust. Yang pertama, trust God for our salvation. Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Pertama-tama, Tuhan mau kita percaya bahwa hanya Yesus satu-satunya juru selamat kita. Kita diselamatkan karena kita percaya di dalam hati kita dan mengaku dengan mulut kita bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan juru selamat bagi kita. Jika kita tidak percaya, kita tidak dapat diselamatkan dan tidak akan beroleh hidup yang kekal di surga. Yang kedua, trust God with our life. Tuhan mau kita percaya kepada Dia dengan seluruh hidup kita. Karena sama seperti Tuhan dapat menolong janda yang tadi, Tuhan juga akan selalu dapat menolong kita untuk keluar dari setiap kesulitan kita. Tapi rahasianya, kita harus tetap percaya kepada Tuhan terlebih dahulu. Karena ketika kita percaya, maka kita akan dapat melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Seperti apa yang dilakukan oleh janda tadi, dia mengumpulkan banyak bejana. Jika kita tidak percaya kalau Tuhan sanggup menolong kita, kita nggak bisa ikutin Yesus dalam hidup kita. Dan hidup kita akan jauh dari pertolongan Tuhan. Nah, adik-adik, Tuhan itu mau kita untuk memiliki semangkuk besar kepercayaan kepada Dia, a bowl of trust. Karena tanpa kepercayaan, kita nggak bisa punya hubungan yang dekat sama Tuhan. Tanpa hubungan yang dekat sama Tuhan, hidup kita juga tidak bisa berkenan sama Tuhan. Amin ya adik-adik. Sekarang mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih pada hari ini Engkau telah mengajarkan kami untuk selalu memiliki semangkuk besar kepercayaan kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau memberkati adik-adik semua yang di rumah, sekolahnya, keluarganya Tuhan, masa depannya. Kami percaya Tuhan semuanya ada di dalam tangan Engkau Bapa. Biarlah Tuhan adik-adik iKids sejak kecil mereka terus boleh Tuhan menyerahkan kepercayaan mereka hanya kepada Tuhan dalam setiap kesulitan mereka. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami mau serahkan semuanya hanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, Kak Jenny pamit dulu ya. Sampai jumpa lagi minggu depan. iKids, yeay! Saatnya kita memberi persembahan. Teman-teman bisa meminta bantuan papa mama untuk melakukannya. Persembahan bisa diberikan untuk Tuhan dengan 3 cara. 1. Transfer bank. Lewat rekening BCA dengan nomor 0089911110 atas nama JKI Inspire Community Center. 2. Electronic giving. Scan barcode lewat aplikasi mobile bank BCA, UOB, Permata, Danamon, OCBC NISP, Maybank, Mega, Sinarmas, Nobu, KEB Hana, dan menggunakan aplikasi GoPay, OVO, Dana, Sakuku, Link Aja, Timani, dan BluePay. Dan yang terakhir, memberikan secara langsung di kotak persembahan di lobi gereja ICC. Mari kita memberikan persembahan yang terbaik ya. Tuhan memberkati. 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita.